Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini daily vlognya adalah makan-makan. Mengapa makan-makan? Karena ya memang gue pengen makan dan pengen di videoin. Bukan seorang food vlogger sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya sekali-sekali kita berbagi apa sih yang gue makan. Mungkin juga ada yang terinspirasi pengen memasak atau juga pengen cari makanan ini boleh juga. Karena sebagai orang Sumatera, gue itu kan suka sekali yang namanya makan pete, jengkol, kabau. Nggak tahu ya kabau itu apa. Itu adalah saudara tuanya pete atau jengkol. Nah, dan juga makanan-makanan yang lainnya seperti tempoyak, rebung asam, apapun. Pokoknya yang di daerah lain nggak ada. Nah, salah satunya kalau kemarin itu kan gue pernah makan yang namanya jengkol, kalio jengkol. Nah, apa bedanya kalio jengkol sama rendang jengkol? Nah, sekarang ini yang gue pengen makan itu adalah rendang jengkol. Kalau kalio jengkol itu sebelum menjadi rendang, jadi masih ada kuahnya. Tapi agak mirip rendang juga, tapi kuahnya masih agak banyak. Sedangkan kalau rendang itu kan sudah tidak berkuah lagi dan santannya itu udah bener sudah kering dan akhirnya menimbulkan minyak dan itulah yang namanya rendang. Nah, kali ini adalah rendang jengkol dikasih kacang merah, ditambah kacang merah. Wah, seru banget. Kemarin tuh sempat juga tuh makan kacang merah bareng lokan. Tahu kan lokan? Nah, lokan itu seperti apa ya? Seperti kerang. Lokan itu adalah kerang sungai yang warnanya hitam, yang bulat besar itu, yang isinya lumayan tebal dan agak kenyal. Wah, kemarin itu enak banget. Kacang merah dicampur dengan lokan. Nah, lokan itu bisa juga dijadikan rendang karena ada daerah di sini namanya muko-muko, itu memang suka buat rendang lokan itu enak banget, kering dan aduh pokoknya udah lazis banget. Tapi by the way, sekarang ini kita langsung aja kita makan rendang jengkol dan kacang merah. Dan yang pasti ya kalau gue sih nama juga kan masih amatiran, bukan profesional seperti food vlogger yang terkenal itu. Ada Ken and Gret, ada Ria SW, ada MG Dalenaf, ada Tanboy Koi gitu ya, Tanboy Kun, waduh, Tanboy Kun. Kemudian ada siapa lagi? Nek Carlos, ada Farida Nurhan, ada Gary Griansa. Wah, semuanya itu adalah food vlogger yang luar biasa di Indonesia. Gak usah niru-niru mereka ya. Kita cukup makan yang ada aja yang kita persiapkan di rumah. Ini dia, tadang! Seperti apa bentukannya? Ini dia. Gak usah dilihat muka lagi, langsung fokus ke makanannya yang ada di piring ini. Piringnya sengaja dicari yang agak lebar, yang besar biar kelihatan banyak. Memang sih, makannya lumayan banyak. Ini ada sayur-sayurannya. Ini ada wortel, kemudian ada buncis, jangan sampai lupa namanya ya. Kacang panjang gitu ya. Dan ini ada satu lagi nih. Wah, ini enak banget nih. Apa ayo namanya? Silakan tebak. Padahal gue udah lupa apa namanya. Aduh, itu makanya kalau udah kelamaan makannya jadi udah lapar. Ini sama ada tahu, ini jengkol, dan ini ada kacang merahnya. Wah, ini direndang ya. Coba lihat itu. Wow. Jangan sampai lupa, ini namanya labu siam ini. Masa udah direbus, nggak tahu namanya. Labu siam itu namanya. Nah, biasanya ini dicampur, ada sambalnya, tapi sambalnya nggak ada, ini aja. Ini dia bentukan dari rendang jengkolnya. Wah, ini enak banget karena benar-benar kering dan apa ya? Dan benar-benar lezat untuk dimakan. Bumbunya benar-benar meresap di dalamnya. Oke lah kalau kayak gitu kita mulai makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa enak itu makan pakai tangan. Karena enzim-enzim yang ada di tangan ini kayaknya cocok banget ketika nanti berpadu dengan makanan-makanan yang ada. Tapi tangan harus dicuci bersih dulu ya pakai sabun yang mengalir supaya tidak ada kuman-kuman. Tapi kalau Indonesia kan kalau nggak makan pakai tangan itu nggak afdol. Jadi kita coba saja. Wah, ini dia nih. Memang suaranya nggak ada ya, nggak ada kriuk-kriuknya. Tapi kita review satu persatu. Gimana rasa jengkolnya? Ini jengkolnya bener lezat banget. Jengkol itu
Kalau mau dibuat rendang atau mau digulai memang harus direbus dulu ya sama air panas direbus. Boleh dikasih apa ya bahan-bahan lain supaya baunya hilang gitu. Ada yang pakai tanah lempung ada yang pakai daun apalah gitu. Ada yang pakai kayu manis, apapun boleh yang penting supaya menghilangkan baunya kalau nggak suka bau. Nah, setelah benar-benar empuk, jengkol itu baru di apa ya dipukul-pukul gitu pakai apa penggilingan itu sampai dia empuk, ya udah deh baru dimasak gitu. Dan harus pilih jengkolnya yang enak. Jengkol tua untuk direndang tuh beda, ada yang setengah tua yang memang enak untuk disambal, tapi ada juga jengkol yang buat digulai ataupun juga rendang itu memang yang tua biar lebih enak dan rasanya itu benar-benar pulen gitu ya. Wah, nggak makan-makan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jengkolnya tua, pas banget kalau buat di rendang atau digulai. Sejarah orang makan jengkol itu dari mana ya? Mungkin dari zaman prasejarah zaman dulu udah ada tumbuhan pohon jengkol dalam hutan. Jadi dicoba-coba akhirnya enak. Akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Apakah orang Indonesia saja yang suka jengkol? Rasanya banyak orang Indonesia ya yang migrasi ke Malaysia, ke negara-negara lain. Akhirnya banyak juga orang Malaysia yang suka makan jengkol. Petai juga. Memang sih banyak bilang daripada petai enakan jengkol sih. Kalau gue ngurut-ngurut ini pertama itu memang jengkol. Kedua baru petai. Kalau pengen dideskripsikan rasa jengkol itu seperti apa susah ya. Mengapa dia bisa membuat orang tuh menjadi edik? Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Mungkin ada zat di dalamnya, gak tahu juga. Ini adalah rendang jengkol terenak yang pernah dimasak. Kalau rendang itu kan enaknya kan kayak gitu. Kalau semakin sering diangetin gitu, dia semakin enak gitu bumbunya, semakin meresap. Makannya cukup sama lalap aja, rendang jengkolnya, enak banget. Tapi rendang itu sesuai dengan selera. Ada yang suka agak manis, ada yang suka pedes, ada yang suka bumbunya itu benar-benar spicy. Tiap-tiap daerah kan beda. Walaupun memang yang the best itu ya rendangnya Sumatera Barat pasti, karena kan asalnya dari sana. Akhirnya diolah lagi, dikreasikan lagi di daerah-daerah. Pasti daerah tuh punya ciri khas masing-masing rendangnya. Sepertinya Gordon Ramsay harus coba rendang jengkol. Tapi siam, oh ya lupa. Satu lagi yang terinspirasi gue pengen makan kayak gini adalah Katy Butterfly. Tapi sayang gue tidak suka makan pare mentah. Terus lihat videonya Farida Nurhan dari awal kali dia ngevlog
akhirnya sekarang menjadi orang yang sukses, tajir, melintir. Itu memang semuanya proses ya. Dia itu benar-benar luar biasa. Usahanya, kerja kerasnya sebagai single parents itu, aduh, patut diacungkan jempol. Nggak heran kalau dia sekarang berhasil. Mudah-mudahan food vlogger yang berhasil itu tetap membumi, down to earth, nggak sombong, teman-teman udah terkenal. Kalau misalnya kalau gue aja collab sih mau. Siapa gue? Nanti harus diedit nih, karena makannya kelamaan. Kebetulan gue itu memang biasa makan yang makan sayur di rumah. Dari kecil suka dikasih makan sayur. Jadi makan sayur apapun ya dilahap. Tapi memang ada yang suka makannya mentah, ada yang suka direbus dulu. Kalau kayak gini, sukanya direbus dulu. Ini kenikmatan yang hakiki. Jengkol itu kalau empuk bulan, aduh, rasanya luar biasa. Ini bener loh, nggak lebay, rasanya memang bener-bener enak. Rendang jengkolnya. Kebetulan kakak di rumah itu jualan online juga. Biasanya malam-malam dia posting apa yang mau dimasak besok. Kemudian dimasukkan ke grup WA, Facebook. Baru teman-teman sekomplek atau yang gak jauh dari sini lah, udah pada mesen. Masakannya masakan rumahan. Gue bisa masak, tapi ya gitulah. Itu konsumsi sendiri. Kalau ngelihat Tanboy Kui makan, yang awalnya jadi selera, akhirnya udah nggak selera lagi. Soalnya kalau mukbang itu kayak gitu ya, banyak-banyakan makan. Yang paling pedas, yang paling semuanya paling banyak. Perutnya karet kali ya. Bisa makan nasi bungkus sampai 8 atau 10 bungkus ya waktu itu. Kalau gue nggak. Itu peran beda-beda ya. Jangan dipaksakan kalau kita tidak sanggup.
Makan segini aja lumayan kenyang loh. Nah, kalau lumayan kenyang, karena kan rendang itu kan bersantan. Jadi santan itu bisa membuat orang cepat kenyang. Jengkol itu banyak jenis-jenisnya ya. Walaupun kelihatannya sama. Ada jengkol padi atau jengkol apa gitu. Tiap daerah tuh pasti punya pohon jengkol masing-masing. Kalau Sumatera pasti semuanya pasti suka makan jengkol. Jawa juga. Kalimantan juga. Sulawesi gimana ya? Kalimantan makan jengkol juga. Nah, yang susah mencari jengkol itu adalah di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Nggak ada pohon jengkol. Terus jengkol atau pete itu susah yang sama. Kalau kata orang tua, zaman dulu, makan itu harus dihabiskan. Sampai sekarang ya. Karena kasihan nanti nasinya nangis. Dewi Sri-nya nanti kasihan, dia yang sudah susah. Katanya kayak gitu. Jadi ini harus tanpa bersisa. Kenikmatan lain yang tidak bisa dirasakan ketika kita makan tangan adalah ini sisa-sisa yang ada di sini. Dan ini harus dibersihkan juga. Jorok, iya. Tapi hampir semua orang yang makan tangan akan melakukan hal yang sama. Tangannya memang udah bersih ya. Ini harus kita bersihkan pakai mulut. Oke. That's it. Selesai sudah. Makan gulai, rendang jengkol, kacang merah, dan rebusan sayur. Nah, lumayan berkeringat, walaupun rendangnya tidak pedas ya, tidak terlalu pedas, standar aja. Oke, itulah makan siang gue kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen. Kalaupun ada informasi-informasi itu juga pengen pengen berbagi gitu ya, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menyaksikan video nggak seberapa ini. Mudah-mudahan jadi berselera makannya dan pengen mencari rendang jengkol di daerah masing-masing. Kita jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.